Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat atau biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah pada pagi hari ini, karena masih jam 10, suatu yang luar biasa karena hari ini saya bisa bersanding berdampingan dengan Potre Safira, Potre tahun 2021. Alhamdulillah pada pagi hari ini Safira berkenan hadir di podcast Bibir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Potre Safira sudah berkenan hadir di podcast saya Safira, karena ini merupakan karya saya Safira. Namanya juga Bibir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Saya manusia biasa, Safira manusia biasa, bukan selebgram, bukan seleb TikTok, ya kan? Tapi mencoba untuk menyebar inspirasi Safira. Silakan Safira disapa dulu teman-teman Bibir Manisnya dan spill CV singkatnya Safira. Silakan. Halo, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Safira Salwa Anidia Putri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Raja Madura, dan seperti yang Bapak Ocat bilang ya, kalau saya dulu pernah, ini mantan Potre UTM tahun 2021. Oke. Safira, saat ini berarti mantan Potre. Iya. Oke. Saya pengen spill dulu nih, rasanya jadi mantan itu bagaimana? Mantan tuh mantan Potre atau mantan apa nih Pak? Bisa mantan semuanya. Mantan Potre dulu deh. Mantan Potre, rasanya jadi mantan Potre. Pertama tuh lega sih Pak, karena tanggung jawabnya selesai gitu kan. Maksudnya selempang ini tuh selain berisi kebanggaan, berisi tanggung jawab. Jadi kayak setelah selesai itu kayak lega gitu, kayak beban tuh udah dia berkurang sedikit lah seperti itu. Tapi pasti kangen juga momen-momen ketika saya masih harus menjabat, masih harus menyelesaikan tanggungan-tanggungan saya kayak gitu sih. Kemudian setelah jadi Potre, banyak sih pelajaran yang saya dapatkan yang akhirnya bisa merubah diri saya sampai sekarang. Oke, menarik tadi. Sebelum jadi Potre, akhirnya menjadi mantan Potre sekarang. Memang apa yang berubah dari sosok Safira ini? Sebenarnya Potre atau bukan itu bukan titel ya menurut saya ya Pak, itu cuma sebutan aja gitu kan. Tapi yang berubah dari saya itu lebih ke pola pikir saya, ke perilaku saya, terus juga lebih ke, karena kan kalau sebagai namanya ambassador ya, itu pasti bertemu dengan banyak orang, jadi itu the way I treat people itu juga berbeda ya. Kalau kita bertemu dengan berbagai macam orang itu kita akan menemukan banyak sudut pandang baru, banyak orang-orang dengan keunikan-keunikan baru yang dimana saya bisa lebih banyak beradaptasi dengan berbagai macam orang seperti itu. Jadi itu yang akhirnya diri saya juga secara tidak sadar itu ikut berubah. Jadi kayak dulu mungkin ketika saya belum mendapatkan pengalaman sebagai Potre UTM ya, kalau mungkin bisa dibilang sama seperti teman-teman yang lainnya, mungkin cara bicaranya, tingkah lakunya ya sudah seperti orang pada umumnya gitu. Tapi kalau misalkan dilihat tidak hanya Potre aja sih Pak sebenarnya, tapi kayak duta-duta yang lain juga pasti memperhatikan kayak kalau dengan orang ini harus seperti ini, kalau dengan orang yang misalkan dengan pimpinan harus seperti ini, dengan dosen dibedakan juga seperti ini, dengan kakak tingkat pun berbeda perilakunya. Jadi itu sih yang saya dapatkan juga kan. Kalau namanya duta atau namanya Potre itu kan di training ya Pak ya, jadi ada latihannya. Jadi di situ kita tidak cuma belajar untuk apa itu grooming, apa itu harus cantik, memperhatikan penampilan, tapi kita juga diajari untuk istilahnya lebih mendalami yang namanya tata krama, karena itu attitude kan. Jadi di duta itu ada 3 aspek, brain, beauty, behavior. Jadi tidak hanya cantik, kita juga harus pintar. Dan pintar dan cantik itu dipancarkan dari perilaku kita. Seperti itu. Pintar dan cantik dipancarkan dari perilaku. Oke, menarik. Saya kembali ke skill pengalaman menjadi Potre Safira. Pengalaman yang berharga dan yang masih memorable lah, masih diingat oleh Safira tuh saat kapan? Kalau pengalaman paling memorable ketika itu, jadi
Sebenarnya ini pasti semua orang ngalamin ya Pak. Yeah. Dua momen paling diingat itu pertama momen pertama pertemuan, yang kedua itu momen terakhir pemisahan. Momen pertemuan itu jadi ketika saya pertama kali sign in atau daftar jadi potret. Yang kedua adalah momen ketika saya lagi share itu dua-duanya cukup cukup emosional, cukup istilahnya di situ poin dimana saya benar-benar ketika saya berusaha mendapatkan SAS ini. Dan ketika pun saya ingin melepas itu benar-benar dua-duanya sama-sama berjuang kayak gitu. Jadi mau didapat itu berjuang, mau dilepas itu juga berjuang kayak gitu Pak. Oke. Interesting ya. Perpisahan itu butuh perjuangan. Tadi kan disampaikan. Iya benar. Bisa lebih konkretnya bagaimana? Jadi gini, kalau pertemuan kan memang butuh perjuangan. Iya benar. Jadi gini. Kalau di paguyuban itu kan kita bareng-bareng nih Pak 24 orang itu selama setahun. Jadi 12 pasang. Iya 12 pasang 24 orang itu selama setahun gitu ya. Dari yang dulu awalnya kita nggak kenal, kita nggak tahu sama sekali, mulai tadi sapa, mulai mau bicara, mulai dekat, mulai cerita-cerita. Kemudian baru kerasa itu ketika 2 bulan sebelum Hamil 2 bulan sebelum kita lengser, yaitu sebelum grand final itu kita gini Pak. Jadi kalau di Duta itu kita benar-benar memikirkan gimana sih penerusnya kita gitu. Jadi kita tidak hanya kayak oke sekedar mengadakan ajang, sekedar ya udahlah dilihat pinter atau tidak, dilihat editnya baik atau tidak, tapi kita benar-benar memperhatikan background dari adik-adik kita nanti. Jadi di situ saya dan teman-teman tuh benar-benar berpikir keras gimana nantinya penerus-penerus kita tuh gak cuman dapat menyandang titel potret atau potra, tapi benar-benar bisa menjadi role model selainnya ya potra-potret gitu. Jadi better than you. Iya benar. Jadi makanya dari proses seleksi yang panjang kan kalau kita lihat dari tutorial itu sebulan selesai. Yeah. Kalau potra-potret 3 bulan Pak. Soalnya dari tes seleksi awal tuh kita benar-benar melihat kayak orang ini pantas nggak ya, kan ada kita nggak bisa menutup mata kalau memang ada anak-anak yang masuk Duta itu karena pengen cari nama. Jadi tenar. Nah, kita berusaha menghindari yang seperti itu. Karena kita cari bukan itu, yang kita cari adalah yang benar-benar mau bekerja, benar-benar mau berdedikasi buat universitas, benar-benar mau mencurahkan 100% pikiran, tenaga, waktu ya buat mengabdi sama universitas kayak gitu. Jadi bukan yang cuma sekedar pamer tampang, pamer titel ataupun yang udah berprestasi, tapi kalau misalkan attitude-nya nol, ya buat apa gitu. Karena kalau mungkin teman-teman mau ikut olimpiade, oke lah yang dilihat pinter. Tapi sebagai duta kita butuh paket komplit 3B tadi. Gitu. Jadi itu benar-benar sulit dan berjuangnya itu karena saya harus benar-benar one by one melihat adik-adik yang ini nanti ya, adik-adik seperti ini ya. Jadi saya dan teman-teman saya itu benar-benar kayak apa ya Pak? Jadi kayak satu-satu gitu, kayak milih biji satu gitu. Dan di samping itu juga semakin mempererat persaudaraan saya sama teman-teman, jadi lebih dekat banget. Bahkan sampai sekarang pun kita masih lebih dekat bahkan ketika daripada awal ketika kita ketemu. Itu sekarang. Berarti kayak ada semacam reuni. Iya, tapi reuninya tuh kayak benar-benar dekat gitu, walaupun nggak ketemu tuh benar-benar kayak dekat. Kadang tiba-tiba WA, tiba-tiba pengen cerita, kadang kayak gitu. Jadi terasa banget. Makanya momen perpisahan itu kayak kita nggak tugas lagi nih kayak gitu, kayak kita benar-benar berjuangnya sih di situ. Oke. Tadi kan menurut Safira yang momen memorable adalah pertemuan dan perpisahan. Maksud saya adalah pengen tahu memorable yang di tengah-tengah ini antara pertemuan dan perpisahan, kegiatan apa? Kalau kegiatan sih, kalau misalkan di kita itu banyak apa ya kegiatan yang memorable. Satu ya Pak? Yeah. Satu yang paling memorable itu apa ya? Soalnya memorable banyak sih Pak yang memorable tuh. Dan kalau bagi saya sih yang memorable itu ketika pertama kali saya nih baru dilantik ya Pak ya, baru menang nih Pak saya jadi potret. Winnernya? Iya saya winner. Kemudian saya beberapa hari kemudian dapat undangan harus ke Galis ke Stital kalau nggak salah. Ya itu
untuk attending. Nah di situ bareng-bareng berlima. Harusnya enggak jadi kan dulu satu pasang yang attending. Sebenarnya tuh harusnya satu orang yang jadi official menemani ini, tapi 3 orang. Karena saya harus bawa mobil pak, gitu kan. Jadi ya udahlah, anak-anak juga pengen ikut gitu. Ya udah ayo berangkat aja semua gitu kan. Gak dapat konsumsi gak apa-apa, nanti saya beliin gitu kan. Udah berangkat aja, yang penting berangkat aja dulu. Akhirnya berangkat di mobil tuh kita nyasar pak. Sampai Galis tuh kita nyasar, jadi kita lurus aja pondok pesantrennya ada lewat, dan itu Palong. Galis kan gelap ya pak, jadi lurus terus nyasar, ini harus putar balik lagi, sampai telepon orangnya dijemput akhirnya. Masnya di mana? Ya udah saya Sherlock gitu, akhirnya dijemput, masuk kan masih pak, bukan di pinggir jalan ternyata, agak masuk ke dalam, udah tuh nyampe, ternyata kita tuh datang paling pertama. Mas orang-orang masih ada yang Mas Samson, tamu belum ada yang datang, kan kita di undangan itu acara sekitar jam 8. Ya kita mengusahakan malam. Kita mengusahakan jam 7 sudah sampai. Ya kita bener Pak, jam 7 sampai. Karena itu pondok, ada yang baru pulang dari masjid Pak. Jadi benar-benar acara tuh belum mau mulai sama sekali. Jadi saya sama teman-teman kayak ini turun nggak ya, kayak malu gitu kayak. Kita kalau lebih berikan daripada panitia gitu kan mikirnya. Akhirnya ya udah deh turun aja. Nanti kalau mereka lihat kan nanti juga ngambilin. Ternyata turun juga yang ngambilin tuh parkir pak, bukan panitia gitu. Kalau panitia seliweran gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Akhirnya saya masuk nunggu di dalam, sama teman-teman juga nunggu di dalam. Oke, terus habis itu kemudian acaranya tuh acara kira-kira acara tuh berlangsung kira-kira jam 9:30. Selesai jam hampir 9:30 atau jam 1 pagi. Ya, saya bilang sama mama saya, kan pakai mobil ayah saya kan. Saya itu bilang maksimal jam 12 saya udah pulang. Nah ini acaranya jam 1 baru selesai. Akhirnya ya saya nggak berani ngomong sama saya. Akhirnya yang nemenin saya itu, yang saya telepon ngomongin gitu kan. Akhirnya semua tuh dimarahin. Speaker. Iya tante, nanti dipulangin gitu. Sama saya udah ngomong-ngomong kan. Saya kan emang nggak boleh pulang. Jadi kalau saya udah ngomong-ngomong, sini bang saya kegiatan gini lagi. Jadi akhirnya itu sih yang paling memorable dan sampai sekarang tuh masih diungkit sama anak-anak. Jadi kata anak kayak, ayo liburan, ayo jalan-jalan gitu. Udah nggak usah ngajak kita, nggak bisa pulang malam, nanti aku dimarahin lagi sama mamanya. Jadi anak-anak kayak anak sendiri yang ngambuk sama orang rumah gitu kayak. Itu sih. Sebetulnya tadi cerita tuh masuk nanti sesi 3. Konyol. Itu sih, itu memorable sampai sekarang. Memorable yang konyol. Iya. Maksudnya memorable yang Safira itu bangga menjadi potret itu. Kalau bangga itu saya selalu bangga. Sampai sekarang saya bangga menjadi potret. Tapi momen atau ada pertemuan atau ada kegiatan yang ada tokoh nasionalnya gitu loh. Itu ini ketika waktu ini sih Pak, waktu ada wakil presiden itu yang saya Maruf Amin. Ya, Maruf Amin itu yang sama Sandiaga Uno. Enggak bareng Sandiaga. Waktu itu loh Pak yang teruskan halal. Itu nggak bareng Pak Sandi ya, itu betul. Pak Maruf Amin aja itu kan kita terima tamu tuh. Maksudnya di situ saya kayak ini salah satu privilege yang nggak semua mahasiswa punya gitu. Situ saya bisa melihat salah satu pemimpin negara yang ada di depan mata gitu, nggak di TV gitu loh, di depan mata. Ya mungkin kita nggak bisa foto bareng, tapi saya masih bisa. Oh jadi ini orang yang bikin keputusan penting di Indonesia. Saya nggak benar-benar merasakan pas pampres gitu. Iya, saya kayak banget tapi saya di biar saya tuh kayak ganteng-ganteng saya gitu sih. Tapi emang boleh banget sih Pak. Maksudnya kayak dari luar tuh dijaga tengah kanan kiri kayak jadi orang penting terus saya kayak gini ya. Iya. Safira, tema kita adalah kan 4B ya, menjadi mahasiswa yang pertama adalah belajar, berprestasi, berkarya dan berkontribusi. Nah, di antara 4B ini, kalau yang potret kan 3B ya. Nah, kalau mahasiswa pada umumnya, terutama di fakultas saya selalu menggaungkan sebenarnya kalau defisit itu 3B, saya tambahi sendiri ya, berkontribusi. Nah, di antara 4B ini mana yang sudah dan mana yang belum?
dari sosok Safira ini? Tadi berprestasi, Belajar, berprestasi, berkarya, berkontribusi. Belajar Bisa pasti dikira sombong banget ya kan? enggak. Jadi, makanya sombong dengan menyebar inspirasi itu beda. Oke. Nah, ini kan saya tanya ya. Ya. Oke. Kalau belajar pasti saya sudah belajar. Ya, Masih itu lah, semua pasti belajar gitu kan. Kalau berprestasi, ya mungkin saya berprestasi. Ya, kemudian berprestasi. Kemudian kalau berkarya, saya juga sudah mulai berkarya. Kan kalau untuk berkontribusi, saya juga karena saya cukup berkontribusi. Oke. Sekarang kita spill satu persatu. Belajar dulu nih. Ya. Safira itu kan mahasiswa hukum. Ya. Nah, menurut Safira ya, apa perbedaan way of study ya antara mahasiswa zaman saya menurut Safira, walaupun nggak pernah hidup di zaman saya. Ya, paling tidak kan ngobrol dengan mama, papa. Papa gini dulu. Nah, yang paling membedakan menurut Safira, persepsi Safira, cara belajar atau sistem belajarnya dulu sama sekarang yang sedang dihadapi oleh Safira itu bagaimana? Sebenarnya gini Pak, yang menurut saya Pak, yang dinamis itu bukan cara belajar, tapi manusianya yang dinamis. Ya, karena source of education itu dari dulu banyak. Mungkin memang kan dulu belum ada HP, belum terlalu hype internet ya Pak ya, tapi source utama itu tetap buku, gitu loh Pak. Sampai sekarang juga source utama itu ya ada jurnal, tapi tetap buku, rujukannya tetap itu gitu kan Pak. Yang membedakan adalah the way how people study, menurut saya gitu. Karena yang bergeser dari era ini adalah bagaimana pola interaksi manusianya. Jadi kenapa zaman dulu outputnya, kalau orang zaman dulu tuh belajar ya udah mereka dapat ilmu, tapi kalau sekarang karena banyak sekali, karena kan ada teknologi, itu memang benar-benar sih opportunity untuk mendapatkan source of education itu banyak, tapi distraksinya juga jauh lebih banyak. Nah itu kan Pak, jadi makanya saya bilang yang dinamis itu bukan cara belajarnya, manusianya yang dinamis. Kalau misalkan manusia itu memang orangnya tatak gitu ya, mau belajar bener-bener kayak saya suka cara belajar yang konvensional, ya dia akan stick dengan yang konvensional, membaca buku, membaca jurnal secara konvensional. Tapi kalau orangnya mau, saya tipe belajarnya yang lebih linguistik nih, saya suka yang mendengar. Nah dia lebih suka nonton YouTube atau apa, ya itu tergantung orangnya. Jadi kalau cara belajar sih menurut saya dari dulu sama. Menurut saya ya Pak, dari dulu tuh sama. Karena cara belajar itu kan yang saya tahu ya Pak ya, itu ada yang dari verbal, terus dari mendengar, terus juga kinestetik, dan juga melihat. Nah sampai sekarang itu diterapkan, jadi itu tidak berubah. Yang berubah adalah trennya, orang-orang itu mengikuti sistem yang mana. Dia mau pakai cara konvensional, empat cara itu diterapkan dalam hal konvensional atau dalam hal lebih digital. Seperti itu sih sebenarnya, perbedaannya cuma di situ aja. Itu menurut saya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Safira dalam belajar dalam hal ini ilmu hukum, itu cara yang mana? Kalau saya itu anak yang lebih konvensional. Saya soalnya nggak suka diganggu gitu. Kalau misalnya gini, kalau saya kadang memang saya buka jurnal atau online, tapi most of the time kalau saya punya buku, saya lebih suka buku aja. Karena saya emang dari dulu sama mama itu sebelum saya TK bahkan itu sudah dikasih novel. Jadi saya udah dikasih cerpen sama novel sama mama. Dan saya dulu suka minjem ini, karena dulu kan kalau dulu memang ekonomi keluarga saya kurang ya Pak ya. Kalau dulu saya suka minjem ini loh Pak. Ada dulu tuh novel apa ya namanya, yang kalau misalkan beli di Gramedia, namanya tuh kecil-kecil apa gitu dulu novelnya. Itu jadi sharing gitu, jadi saya suka minjem dari teman saya. Kalau saya beli saya nggak boleh sama mama gitu kan. Terus juga sering minjem dulu tuh kayak ada ensiklopedia bergambar atau baru tahu kan Pak. Nah itu saya nggak bisa beli, jadi saya kalau teman saya bawa ke sekolah, saya tuh pasti pinjem. Jadi saya memang suka banget baca gitu. Nah akhirnya itu saya terapkan terus, dan memang saya lebih suka buku. Saya suka baunya buku. Suka baunya buku.
Baunya aja. Iya, enggak maksudnya kayak kalau kita buka buku terus kita cium baunya itu kita kayak enak gitu loh, Ya, bacanya betul. enak gitu, Betul. gitu kan. Itu makanya sampai sekarang kalau misalkan saya harus milih ya saya lebih suka buku. Makanya saya setiap semester tuh saya pasti beli buku. Pasti beli buku. Pasti beli buku. Per semester bukan per bulan. Per semester, ya kan kalau dosen soalnya minta tergantung permintaan dosen sih Pak. Dosen karena mintanya kan ada dosennya di awal kontrak, kalau di fakultas saya seringnya itu di kontrak kuliah sudah diflorkan. Ini bukunya segini, gitu. Jadi rata-rata semua dosen tuh bilang bukunya ini. Itu biasanya nggak beli mahasiswa tuh. Apa? Saya beli sih biasanya. Ya, beli. Saya sih beli. Saya beli. Paling yang menyusul tuh biasanya undang-undang aja. Jadi print. Saya sama print. Meskipun teman saya pakai iPad, saya nge-print. Saya bisa coret-coret. Ya. Gitu. Itu sih anaknya. Jadi kalau saya tuh lebih ke konvensional, tapi kan ya nggak bisa untuk kemungkinan kadang kita nggak bisa selalu update jurnal kan Pak, kalau kita pakai yang konvensional. Jadi saya tetap harus akses internet. Oke. Tadi menyinggung masalah dinamis. Menurut Safira, kedinamisan manusia itu ditentukan oleh apa? Banyak. Bisa 3 kali disebutkan. Manusia itu sendiri, lingkungannya, sama bagaimana dia dibesarkan, orang tuanya. Berarti peran penting orang tua. Iya. Itu Maka bisa. Itu penting banget sih menurut saya. 3 aspek itu tuh yang membentuk seseorang itu bisa jadi seperti apa. Nah, oke. Safira ini kan ke depan bakal menjadi seorang ibu, ya kan? Mungkin salah satu tujuan Safira kuliah adalah agar menjadi orang tua yang terdidik, ya kan? Ya. Nah, apakah memang sepenting itu Safira pendidikan bagi kaum perempuan? Penting. Gak cuma perempuan, laki dan perempuan tuh sama-sama penting, dan gak cuma tua, muda, semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Menurut Kan saya. ada yang statement dari masyarakat karena kan malah ngapain cewek-cewek kuliah ya kan? Atau ujung-ujungnya di dapur ya kan? Karena saya tidak ada kepikiran saya akan pinter masak ya Pak ya. Jadi saya lebih baik baca buku aja gitu. Jadi gini, ibu saya itu sangat independen dari dulu. Dan saya tuh dibesarkan sama orang tua yang sama-sama dulunya pekerja keras. Mama saya kerja, ayah saya kerja dari kecil. Dan saya udah dibiasakan. Jadi SD pun saya tuh nggak ada pembantu. Orang tua saya dulunya kerja. Sama siapa? Jadi di rumah itu ketika saya sama adik saya, kan saya tuh jarak 4 tahun. Kalau adik waktu saya SD, adik saya TK. Jadi saya sama adik saya itu cuma di ini, apa sih namanya? Apa ya? Charter ya? Apa sih namanya Pak? Kalau bayar enggak, bukan. Jadi cuma bayar tukang becak buat jemput sama ngantar saya berangkat sekolah. Sampai jadi sampai rumah, mama tuh dari pagi tuh udah nyiapin kayak di kulkas tuh kadang ada sosis, nugget, ayam yang atau udah ada sayur tinggal dipanasin. Jadi saya pulang, saya nyiapin makan buat adik saya. Jadi tiap hari kayak gitu dari SD. Bisa ditiru. jadi saya terus paling kalau misalkan dia anak kecil ya kadang butuh apa-apa, ada tetangga depan itu memang udah agak tua, tapi kan emang selalu di rumah. Jadi tugasnya cuma ngeliatin saya aja. Jadi misalkan kayak misalkan saya mau keluar, jadi saya izinnya ke tetangga. Nah, saya panggil bude. Sampai sekarang masih ada orangnya. Jadi kayak bude, aku mau kesini, aku mau ini gitu. Nah, tapi di rumah kebanyakan memang di rumah. Nah, kita masih kecil, misalnya pengen mohon maaf BAB, pipis. Saya memang diajari. Saya kira adik kalau ini diajarin misalnya. Kalau karena itu kan pas adik saya sudah TK, jadi kalau udah bisa pup sendiri, udah bisa ke toilet sendiri, udah bisa mandi sendiri. Paling waktu balitanya itu loh. Oh, kalau waktu balita belum kerja itu. Kerja, tapi waktu itu masih ada pembantu, tapi nggak stay di rumah. Jadi mama pulang kerja, mbaknya pulang. Bapak kerja? Sama kayak mama, swasta. Swasta, dagang? Enggak, di sebuah perusahaan, tapi swasta. Di Bangkalan? Surabaya. Jadi PP Surabaya? Iya. Jadi pagi berangkat naik kapal, sore pulang. Tiap hari seperti itu. Barang terus berangkatnya? Tiap hari baik? Iya, tiap hari. Jadi saya dari SD, ya seperti itu rutinitasnya. Tiap hari ngurusin adik. Saya kira udah punya pacar? Kalau sekarang? Gimana ya ngomongnya? Kok perangkatnya ke situ ya Pak? Ini gak ada di briefing loh Pak. Soalnya mantan keluarga saya ini mahasiswa Pak itu tolong tanyain kalau misalnya bapak itu punya
kan biar mereka tuh nggak bertanya-tanya gitu kan. Udah. Kalau yang belum kan silakan yang bisa apelnya sendiri. Kalau malam kan ada orang tuanya gitu. Itu udah punya. Alhamdulillah. Ya. Nanti pacarnya mainnya siang ya. Pacar jarang di rumah. Siapanya? Oh saya jarang di rumah, jadi saya kalau mau keluar sama pacar ya bareng nonton. Karena orang tua saya juga nggak boleh pacaran, jadi saya kalau mau keluar ya bareng sama temen. Nggak boleh pacaran. Kalau orang nggak tahu kalau pacaran. Taunya deket aja. Taunya deket aja. Tapi pernah ketemu. Ini orang kamu nonton YouTube saya. Halo mama, enggak itu cuma teman deket kok pak. Tenang aja. Oke, tadi belajar sudah ya. Oke. Nah, berikutnya, bentar saya tanya dulu. Kenapa Safira itu tertarik masuk hukum? Karena Dulu SMA 1 Bangkalan. Itu kan favorit. Iya, sudah milih IPA lagi pak. IPA lagi ya kan, dan terdapat di UTN, jangan-jangan UTN cuma karena di PTN lainnya nggak terima ini. Enggak sih. Sebenarnya saya kan keterima di sini jalur undangan. Sebenarnya saya tuh maunya kuliah di luar, cuman orang tua nggak ngebolehin, soalnya kan anak perempuan. Dan mungkin karena orang tua saya sibuk kerja, takutnya nanti kalau malah tambah di luar tambah jarang ketemunya gitu loh pak. Saya kan orang tua juga sibuk gitu, makanya saya juga anak perempuan gitu, mungkin orang tua saya mikir kayak gitu, jadi udah ya deket-deket aja nggak apa-apa. Saya waktu itu pengennya tuh masuk gender, manage. Cuman ada orang tua kayak jauh gitu. Udah wis UNER aja, aduh kamu masuk UNER, udah nggak usah gitu, kayak nanti apa ya, karena di UNER itu kata mama sih memang kuliahnya bagus, tapi mama saya lebih suka gini. Ini prinsip yang mama saya kasih tahu, kuliah itu bukan tergantung kampusnya, tapi tergantung kamu. Jadi mama tuh bilang gini sih ke saya, gak usah pesimis kalau kamu ada di kampus yang biasa-biasa aja. Jangan jadi kucing di tengah-tengah kandang macan, tapi jadi singa di tengah-tengah hutan. Kayak gitu sih ya kan. Jadi kalau kamu masuk UNER, kamu akan kelihatan, karena kamu biasa aja gitu. Menurut mama saya seperti itu. Bukan berarti mama saya bilang saya nggak pintar ya pak, tapi mama saya tahu kemampuan saya. Jadi kalau kamu memang sepintar BJHBI, mau kamu keluar dari negeri mau bayar. Tapi kita juga harus realistis, hidup nggak bisa dengan mimpi-mimpi aja. Kan banyak sih teman-teman saya yang penting kuliahnya di UNER. Mau itu masuk jurusan yang linear atau enggak, mau itu dia passion atau enggak, yang penting UNER. Dibayar, mau itu masuk mandiri juga dibayar. Tapi mama saya nggak menanamkan itu. Mama saya mau kayak tugasku itu belajar, mau dimanapun kamu harus belajar. Lalu spesifiknya ke hukum. Spesifiknya ke hukum karena kalau dilihat ya pak ya, dulu kan saya kalau mama sama saya tuh kan kalau rapotan tuh selalu ngelihat nilainya kan pak gitu. Saya juga alhamdulillahnya dulu masuk kelas unggulan, maksudnya kelas unggulan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri saya agak lama kalau suruh ngitung. Jadi kalau masuk jurusan matematika itu saya kayaknya nggak dulu deh mas. Nanti saya agak susah ini kuliahnya gitu kan. Terus sebenarnya nilai dulu tuh nilai yang tinggi itu saya bahasa Inggris sama PPKN. Jadi udah kayaknya kamu hukum aja deh, soalnya anaknya castis gitu kata mama kan. Jadi ya udah dicoba hukum aja. Dan sekilas saya baru beberapa kali ngobrol sama kamu, memang kamu menurut saya pantas jadi winner potret dari segi bicaranya, dan cara bicaranya kamu Safira. Terima kasih. Emang kenapa Pak? Ada bicaranya kenapa? Ya campur Indonesia Inggris kan. Masya Allah. Anak Jaksel gitu. Ya kan. Oke, berikutnya ke second B ya. Tadi first B adalah belajar, sekarang second B adalah berprestasi. Nah, tadi di pembukaan Safira bilang bahwasanya sudah berprestasi. Kira-kira prestasi apa aja? Ini nggak berprestasi saat kuliah saja ya, mungkin dari SMP, SMA sampai saat ini. Silakan. Jadi kalau dulu itu ya kan awalnya itu gini pak, orang tua saya tuh selalu bilangnya gini, kamu nggak usah ikut-ikut lagi kegiatan, yang penting kamu sekolah nilainya bagus. Dari dulu orang tua saya tuh menanamkan seperti itu. Nah, saya sampai sekarang itu adalah nasihat yang selalu saya pegang. Jadi saya selalu berusaha maintain nilai saya tetap bagus dari SD.
Dari SD. SD. Saya di sini saya di Kamal. Madrasah Ibtidaiyah namanya. Min. Min memang tuh menurut dari yang saya dengar itu, Min itu kurikulumnya bagus. Ya. Tapi capek banget sekolahnya Pak. Nah, Banyak banget pelajarannya. Banyak banget kegiatannya sekolahnya. Iya ya. Terus Itu saya tahu maintain. Nah, kemudian saya mulai aktif ikut lomba-lomba itu ketika SMA. Nggak sengaja sebenarnya. Saya tuh udah ikut itu dari SMA. Ya, jadi saya nggak sengaja. Jadi dulu di SMA 1 tuh ada yang namanya pemilihan remaja genre namanya. Jadi yang mengadakan itu PIK-R. Mungkin Bapak pernah dengar? Namanya PIK-R tuh Pusat Informasi Konseling Remaja. Biasanya di sekolah-sekolah itu ada dari SMP. Nah, SMA 1 tuh mengadakan pemilihan remaja genre. Nah, saya ikut. Nggak sengaja tuh Pak, menang. Akhirnya saya gabung ke PIK-R. Setelah gabung ke PIK-R setahun, akhirnya tahun berikutnya saya daftar untuk pemilihan duta genre di Kabupaten Donggala. Menang lagi. Itu juga nggak sengaja tuh, menang lagi. Akhirnya kemudian lanjut saya ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur memang nggak winner, tapi saya dapat atribut Best Social Media Inspirator di Jawa Timur, Inspirator tahun 2020 ketika awal saya masuk kuliah. Kemudian pas SMA juga saya pernah ikut duta lalu lintas sampai ke Jatim, tapi di Jatim nggak pernah sih, cuma sampai Jatim tahun 2019 itu ketika saya kelas 3 SMA. Kemudian lanjut nih pas kuliah itu saya, nah ini sih Pak, pas kuliah itu sebenarnya saya nggak ada niatan sih mau ikut duta. Saya juga nggak tahu. Iya, saya juga nggak tahu Pak, gitu sebenarnya. Oh ternyata ada loh duta-duta. Saya nggak tahu sebenarnya. Dan kan pas waktu kuliah itu kan COVID ya Pak ya. COVID. Nah pas COVID itu saya terus kan nggak bisa mana-mana, dan sebenarnya karena saya nggak tahu itu karena memang saya tanya ke senior saya, memang vakum pemilihan itu vakum selama COVID. Jadi saya ya udah sih nggak tahu ada ternyata ada duta ya ternyata gitu kan. Jadi saya ketika ketika COVID saya nggak di rumah, saya bosen di sini nggak ada apa-apa kan, nggak bisa kemana-mana juga. Terus saya pindah ke Surabaya, ke rumah saya, setahun di Surabaya, karena kuliahnya juga online kan. Setahun di sana juga saya sambil, karena saya gabut sebenarnya, saya cari kerja di sana. Jadi saya kuliah sambil kerja gitu di sana. Karena saya awalnya saya pengen main-main aja, tapi kok uang saku saya lama-lama habis ya kalau saya buat jalan-jalan terus gitu kan. Kalau di Surabaya ini saya iseng, akhirnya saya cari kerja, terima kerja di salah satu F&B di Surabaya, terima. Akhirnya saya setahun kasir. Oh iya, kasir. Nah, terus saya di sana setahun. Kemudian karena isunya mau offline, jadi saya balik semester 3. Semester 3 saya balik ke sini. Dibuka tuh pendaftaran duta, saya dikasih tahu sama Kati, jadi kamu nggak daftar. Pertama kan duta hukum ya Pak ya, kayak ada duta hukum. Saya disuruh sama teman-teman, daftar. Saya tahunya sebenarnya kayak nggak usah deh, aku malas gitu. Saya kan merasa setahun sih nggak kenal siapa Pak. Teman saya waktu itu cuma satu. Teman Mas aja? Enggak. Mas itu online. Mas juga online, saya jadi nggak kenal siapa gitu. Dulu teman saya cuma satu, namanya Maya. Itu pun karena dia dari SMP teman saya. Maya masih ada. Jadi, dan dia tuh satu kelas sih sama saya. Dia tuh dari SMP teman sama saya. Jadi ya, teman saya cuma Maya doang. SMA juga sekelas? Enggak, beda. SMA dari sekolah. Ketemu lagi kuliah. Jadi ya teman saya cuma Maya itu Pak. Jadi saya kayak nggak pede gitu. Saya nggak kenal, saya nggak tahu apa-apa. Even saya tuh waktu ikut duta hukum saya nggak tahu gedung hukum itu yang mana. Gimana? Karena itu online kan Pak. Online kan kita belum masuk kampus dong. Jadi dia kan bisa kali awal-awal itu kan. Nah saya kan juga anaknya survei. Anaknya saya kan agak malu, gak ada yang kenal juga kan Pak. Saya ngapain ke kampus gitu. Masa keliling-keliling gak ada tujuan juga saya agak gimana gitu rasanya. Jadi kayak ikut nggak ya gitu. Ternyata teman saya yang maksa, teman saya yang bantu ngurusin administrasinya. Jadi dia ikut, ternyata bukan rezeki, nggak keterima. Nah, di dalam nggak lolos ya, nggak lolos. Tahap awal tuh udah nggak lolos. Anda waktu itu memberikan bakat apa? Saya waktu itu bakatnya storytelling, bahasa Inggris. Nggak sih, saya speech, pidato bahasa Inggris. Itu kemudian saya nggak terima. Oke, udah mungkin nggak ada rezeki. Nah, dari situ saya udah malas ngomong walaupun duta-duta lagi tuh Pak. Nah di DM Instagram sama salah satu senior di duta.
kamu nggak ikutan gitu. Ini sudah ada cerita lucu nih Pak, mau diceritain nggak? Jadi tuh gini, awalnya ketika saya ikut duta, pas mau seleksi itu saya dibilangin deh kamu duta hukum ya, semoga sukses ya, semoga gini gitu. Cutting Oh, gitu. cutting. Namanya siapa? Kak Dian namanya. Iya. Nah, semoga sukses ya deh, ya nanti jangan lupa ya ikut kita kampus gitu. Oh iya Kak, makasih. Terus habis itu setelah tes keluar pengumuman, karena saya nggak lolos, di DM lagi sama Kak Dian. Dek, gimana hasilnya? Semoga sukses ya. Aku yakin kamu pasti bisa nanti. Jangan lupa ada. Sama kayak gini, Mbak, aku kok nggak tahu sih. Saya tuh nggak lolos kok kayak gitu ya sih. Mbak ini injek-injek apa gimana gitu. Saya mikirnya kayak kok masih. Saya tuh udah pesimis gitu loh Pak. Udah emang ya udah malas, udah lemes kan kalau udah nggak keterima tuh kayak kok gini. Terus akhirnya beberapa hari kemudian di DM lagi, kamu nggak lolos ya. Aduh maaf ya, saya minta maaf gini kan akhirnya. Terus tapi aku yakin kau pasti bisa di duta kampus gini. Masih tetap disemangatin Mbak, disuruh ikut kayak aduh saya udah males kan, udah kayak kalau seorang namanya kalau udah gagal udah males kan ya Mbak. Hampir nggak daftar, dan saya tuh daftar di hari terakhir Unpad. Karena saya udah males sebenarnya kan kayak udahlah bener nekat bener bismillah daftar lah. Daftar menang gitu. Nanti saya makan apa ya? Itu saya make up. So, saya banget make up. Terus habis itu kemudian setelah menang saya nyoba ikut lomba ini Putra Putri Kampus Jatim di Jawa Timur bareng sama saya juga Gio yang cowok itu, menang juga dua-duanya. Jadi kami gelar sama UTM Jatim. Berarti iseng sebenarnya itu kan, nggak niat banget gitu kan Pak. Udah lanjut Indonesia. Kalau itu pakai sempang itu ya, gitu. Jadi ya itu sih. Tapi jadi saya juga sebenarnya saya tuh pengennya tuh jadi anak yang nggak ikut lomba Elsa, ikut lomba LKT, tapi mungkin bukan passion ya Pak ya. Tapi saya pernah coba. Tapi ya mungkin emang bukan passion. Luar biasa Safira prestasinya. Nah, saya jadi pengen spill nih. Orang berprestasi itu kan pasti melewati proses ya kan. Nah, apa sih proses yang sudah dilalui oleh Safira menurut Safira sehingga menjadi sosok Safira yang berprestasi? Safira akan speak English. Oke. Kalau if I say process, life is a long journey of learning. Jadi sebenarnya proses itu it's beginning start we were have our first grade. Ya mulai dari SD itu emang udah melakukan apa SMP SMA terus Safira? Jadi sebenarnya kalau duta itu kan passion awal punya itu kan berdiskusi. Jadi saya itu sebenarnya sudah MC dari SMP. Oh no, dari SD. Saya pertama kali itu ditawarin sama guru SD saya jadi MC acara Maulid Nabi. Nah, yang menjadikan anak SD punya mental sekuat Safira itu apa? Ini pelajaran buat saya akan mendidik anak saya. Lebih ke bodo amat sih saya anaknya. Jadi gini kan gini orang yang menghambat orang untuk takut untuk maju, takut untuk berani itu karena dia memikirkan hal yang sebenarnya belum tentu kejadian. Iya. Itu kan Pak. Saya nggak pernah mikir, jadi saya maju aja. Jadi bagaimana caranya anak itu seperti Safira gitu ya? Iya apa ya? Itu saya juga bingung nih mendeskripsikannya karena dari dulu tuh mama saya tuh selalu bilang kayak kalau ada apa tuh selalu dicoba, jangan pernah bilang enggak. Ada kesempatan itu dicoba. Kalau misalkan kamu gagal, ya dicoba lagi. Dan mama saya tuh dari dulu, ketika dari awal saya MC sampai saya SMA tuh kan tiap tahun ada acara sekolah tuh MC terus, gitu Pak. Mama saya tuh selalu nemenin saya dari awal acara sampai acara bubar. Dan mama saya tuh ketika pulang selalu gini, bukan kayak kadang orang tua tuh mungkin ada yang nggak, wah pintar bisa ngomong gitu kan. Kalau saya nggak, masih gini. Tadi kamu tuh kebanyakan mendung, kamu terbata-bata ngomong. Langsung gitu ya? Iya, maksudnya tuh gitu. Even ketika waktu itu saya pernah SMA itu saya MC. Ketika saya MC, pertama kali awal pembukaan kan naik Pak. Habis itu turun lagi, ya kan, turun panggung, mau saya langsung dulu. Tangannya jangan diangkat kayak gitu, kamu kelihatan sombong. Jadi tanganmu nggak boleh gini, kamu harus gini.
kamu berarti memperhatikan audiens. Mama saya selalu gitu. Dan kalau bicara jangan terlalu cepat, diperhatikan intonasinya. Nanti pas maju, kalau kamu dredeg, kamu lihatnya lurus, jangan lihat bawah, jangan lihat atas, lihatnya lurus, fokus sama satu titik. Mama gitu. Jadi mama selalu langsung dikoreksi di tempat gitu, Mama. Enggak, maksudnya lama-lama kok keren gitu ya, bisa public speaking juga gitu loh. Iya, saya juga nggak tahu kalau mama dapat ilmu dari mana. Gitu. Itu sih. Terus kayak dari SD sih digituin terus. Jadi kalau saya MC itu mama saya selalu ikut. Dan ya itu sih yang saya pelajarin, dan karena langsung dikoreksi, langsung saya praktekin. Kemudian ketika naik panggung, itu jadi kebiasaan. Kamu kan tidak hanya sekedar menyuruh menyarankan, tapi juga mendampingi. Iya. Ya kan? Ketika lomba juga gitu. Mama saya tuh agak nekat sih sebenarnya. Jadi dulu waktu saya lomba genre itu kan sebenarnya breakstage tuh nggak boleh ya Pak, stereo. Mama saya cuma ke belakang. Mama saya tuh maksa mau ke belakang cuma buat bilang gini, kalau di atas panggung senyum jangan pernah nunduk. Cuma bilang gitu, habis itu ke depan. Cuma buat gitu tuh Pak, tapi menang gitu. Berkat saya gitu doang. Saya kayak ditanyain, kamu sudah makan, kamu ini enggak? Kalau di atas panggung, pokoknya mama saya tuh mau anaknya tuh total. Jadi kalau udah kamu udah naik dari panggung, mau kamu pusing, mau kamu sakit, kamu nggak boleh menampakkan itu. Jadi harus profesional. Mama saya kalau ngajarin saya harus selalu profesional. Gitu. Jadi pengen kenal sama mama kamu. Aduh. Saya pengen belajar cara mendidik anak seperti kamu gitu loh. Nanti salam buat mama ya. Iya, siap Pak. Berikutnya ke 3B yang ketiga adalah berkarya. Ya. Tadi saya dengarkan sebagai base sosial media inspirator itu gimana skill lebih lanjutnya? Jadi waktu itu kan saya juga tergabung dalam organisasi namanya Insan Genre. Nah itu kita bikin campaign, banyak banget sih sebenarnya campaignnya itu. Jadi kita juga ada campaign mengenai Hari AIDS Sedunia, mengenai stunting, terus juga campaign sosial, terus juga mengenai pembinaan keluarga remaja. Nah itu yang dikampaignkan di sosial media saya waktu itu. Jadi makanya saya dapatnya atribut itu. Kemudian kalau sekarang sih, saya beberapa kali sih diundang untuk jadi speaker. Pembicara juga dewan juri kadang. Nah itu sih karya yang saya berikan untuk ngasih insight ke orang-orang mengenai apa yang sudah saya lalui dan pesan-pesan buat orang-orang juga. Terus juga saya lagi ini sih Pak mencoba aktif buat bikin konten di TikTok. Karena saya kan basicnya passionnya saya suka makeup, jadi saya mulai aktif bikin konten beauty. Udah dah, kita follow TikTok. Siap. Saya di IG udah berteman dulu ya sama Safira ya? Kurang, saya lupa Pak. Belum kayaknya. Belum. Nanti ya Pak ya. Oke, siap. Oke, berarti sekarang sedang berkarya bikin konten ya, permakeupan gitu ya. Apakah ingin lebih lanjut menjadi MUA yang ditawarin sih saya ditawarin, cuman saya masih kayak saya nggak mau gini, saya nggak mau kebanyakan tanggung jawab nanti akhirnya keteteran. Jadi saya mau menyelesaikan studi saya dulu satu-satu, tanggung jawab saya selesaikan, nanti untuk profesi menyusul. Sih kalau saya lebih fokus aja. Tadi profesi tadi, apakah Safira kuliah di hukum itu memang ada rencana pengen jadi notaris apa lawyer atau apa? Ya juga mengalir aja saya. Saya tuh gini Pak, saya tuh tipe anak, karena tadi ya saya bilang saya tuh nggak mikir, jadi saya ngelakuin apa yang bisa saya lakuin. Jadi nggak mikir gitu. Prinsip saya tuh gini, saya nggak mau kebanyakan mimpi di depan, saya cuma mau melakukan hari ini tuh sebaik mungkin yang saya bisa. Karena hasil tuh menyusul, yang penting itu proses. Kalau saya bisa menjalani proses dengan baik, hasilnya pasti baik. Makanya ketika saya lomba, saya nggak pernah mikir juara. Yang saya pikirkan cuma gini, saya cuma pengen ini selesai dengan proses-proses yang sudah saya lakukan. Ya, karena lomba itu kan capek ya Pak. Jadi saya udah nggak ada kepikiran juara sebenarnya. Yang saya pikir itu cuma kayak saya udah persiapan ini harus matang, ini harus gini. Jadi pas tes wawancara saya harus gini, pas tes ini saya harus ini. Itu yang saya pikir itu doang. Jadi ketika yang saya syukuri adalah satu persatu tes sudah selesai. Saya harus move ke tes yang selanjutnya, saya move ke ini, saya move ke ini, saya move ke ini. Hasil terserah. Saya selalu gitu. Jadi
Saya bukan orang, makanya saya nggak terlalu mau kebanyakan pusing soal apa yang terjadi di depan, karena kalau kita bukan, saya percaya ini rezeki itu sudah ada yang ngatur. Allah itu sudah mengatur. Memang benar kita harus mengejar rezeki itu, tapi kita juga nggak bisa mendahului kedaluarsa kan Pak. Jadi saya nggak mau maksa. Itu saya ikuti alurnya Tuhan mau ngasih takdir apa ke saya. Even proses yang misalkan saya nih ngomong sama bapak itu udah ada jalannya sama yang di atas. Jadi saya nggak mau terlalu neko-neko, saya nggak terlalu ngoyo. Jadi saya atur ngalir aja. Yang penting ketika Tuhan kasih kesempatan buat saya berikan semaksimal mungkin yang saya bisa kasih. Kayak gitu. Pegang sampai sekarang. Ya, it's nice. Tadi kan Safira bilang itu adalah proses ya kan. Dan menurut Safira jalani hari dengan apa adanya, mengalir aja. Tapi maksimal. Iya. Dan menurut Safira, apakah hari ini kita podcast itu sebuah proses? Proses. Iya, saya mengenal Bapak, mendapat insight baru, saya dapat pengetahuan baru, pengalaman baru. Itu proses Pak. Iya. Ilmu baru. Safira tiap hari itu memang diprinsipkan bahwasanya tiap hari adalah proses gitu ya. Tanpa mikir nanti ke depan apa gitu ya. Mungkin hari ini mikir tuh pasti ada, maksudnya kayak gini Pak, saya itu kalau ditanya kemarin saya tuh suka bingung Pak, orang saya kamu tuh apa? saya kaya aja, terserah jalurnya apa aja, yang penting nggak korup, nggak makan duit haram, saya yang penting kaya. Mau jalurnya jadi pegawai bank, ayo gitu ya. Mau jadi guru dosen, ayo gitu. Jadi saya anaknya sangat-sangat ini apa ya, luas banget gitu. Jadi kayak nggak mau, karena kalau kita terlalu, karena saya belajar dari teman saya, ada teman saya itu yang dia ambis banget kedokteran. Dia membuang-buang 3 tahunnya hanya untuk mengejar kedokteran. Saya bukan menyepelekan kedokteran ya Pak, tapi saya yakin dia punya potensi yang lebih dari itu. Itu udah terjadi. Dia itu nunggu 3 tahun. Dia nunggu 3 tahun dan dia sekarang masuk. Tapi pilihannya juga bukan di universitas yang dia mau. Gitu Pak. Tapi kan dia membuang 3 tahun, dia proses belajar 3 tahun itu kan panjang Mas. Iya. Ngapain? Makanya saya nggak mau terlalu ngoyo, dan juga kalau kita realistis lihat sekarang kayak banyak orang yang bekerja tidak sesuai jurusan atau kayak sebenarnya bukan salah orangnya sih sebenarnya, karena kan memang rezeki orang beda-beda, takdir orang beda-beda, kita nggak bisa maksa gitu kan. Jadi saya juga nggak mau ngoyo, saya harus jadi advokat. Wah, tok titik, saya harus jadi advokat. Ya kalau bukan jadi advokat gimana? Kalau saya bisa lebih sukses jadi pengusaha, saya jadi pengusaha. Kayak gitu. Itu sih yang saya pegang itu sekarang. Orang tua saya juga nggak pernah maksa saya jadi advokat. So I become curious ya. Who is your idol? Maybe like Najwa Shihab or. Saya nggak pernah gini. Saya mungkin gini ya, orang-orang bilang saya terlalu. Kenapa? Saya nggak punya idol. Saya nggak punya figur. Karena saya mengambil ilmu dari semua orang. Dari semua orang. Jadi tiap orang tuh punya ilmu beda-beda. Oke, misal sebutlah 3 orang yang sering atau yang pernah kamu ambil keilmuannya. Ya pasti mama sih paling sering. Yang paling sering itu sih mama. Terus yang apa? Mungkin siapa lagi? So your mama is a mom, right? Ya. Kuliah mama. Iya, mama juga. Dosen. Enggak, mama tapi di perusahaan. Mama yang berpendidikan. Kan memang memilih suami itu seperti memilih surga, memilih istri itu memilih sekolah umat. Memilih suami itu seperti memilih surga. Kalau memilih istri itu seperti memilih sekolah umat. It is new thing for me. Menarik. Thank you. Oke. Jadi pengen kenal sama mama. Tapi kita depan nih, lewat Malu Cendana, saya puskesmas Kamal ini. Oke. Tadi bisa tapi lanjut kedua siapa yang menjadi tokoh inspirator? Saya tokoh inspirator. Saya dulu, meskipun mungkin banyak orang yang nggak setuju, saya suka Mario dulu. Mungkin banyak orang yang nggak setuju karena mungkin maybe salah dia di masa lalu, cuman apa yang dia sampaikan itu relate menurut saya. Kemudian maybe author of book nggak masalah,
penulis Dari Terli. The title your favorite from Terli. dua buku yang paling saya favorit itu Rindu sama Tentang Kamu. Itu saya nangis pak bacanya. Saya udah baca romance. enggak. Bukan. Kalau Tentang Kamu itu saya bingung ya, itu kayaknya fiksi, tapi ceritanya itu mengenai perjuangan seorang perempuan sampai dia mati, tapi dia tuh membawa inspirasi. Saya itu lagi nyari novel yang bukan romance yang pengetahuan. Kalau Terelie ini ya, dua buku ini tuh ada romansnya, tapi sedikit, tapi lebih banyak ke pembelajaran hidupnya. Nah itu, saya nyari seperti itu. Coba bapak baca buku Terelie, judulnya Rindu sama Tentang Kamu. Itu tebel memang, tapi bapak gak akan pernah bosan bacanya. Saya udah baca berapa kali sampai saya nangis bacanya. Kalau saya, I recommend you find and buy Dunia Sophie. Oh ya, itu pernah hits pada zamannya ya pak ya. Zaman saya. Iya itu saya SD pernah dengar, tapi saya nggak pernah beli. Soalnya kayaknya udah nggak ada di toko buku. Kayaknya Ada apa namanya pak? Dunia Sophie, novel kisah. Saya waktu itu pernah baca Madilog juga sampai sama depan-depan itu. Karena itu punya teman saya. Karena itu keburu lulus jadi keburu dibawa bukunya. Kamu punya banyak buku ya? Nggak banyak banget sih. Saya bisa minjem pak. Ya bisa pinjam aja. Saya bisa minjem ke teman-teman saya daripada beli. Itu bisa pinjam. Jadi sama saya tiap setahun tuh beli buku, karena saya tinggal pinjam aja. Siapa dia? Iva namanya. TM juga. Enggak, dia anak UNER, teman SMP saya. Jadi dia tuh tiap tahun beli buku. Kita tolong skill beli buku baca. Kita dia pernah beli sama di Gramedia pak. Nah, karena kan mahal Gramedia, saya nggak mampu. Jadi saya pinjam ke dia. Jadi kan saya kayak, saya gabut, aku mau pinjam buku. Kalau mau kesana lagi ya. Gitu. Oke, next part di berkontribusi. Apa yang sudah kamu lakukan untuk kualitas lingkungan kecil, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara? Kalau bangsa dan negara gede banget dong pak. Itu keluarga dan masyarakat apa? Kampus kan? Kampus ya pak ya, ini paling deket aja kampus. Karena saya sebagai ambasador ya, sebagai duta sendiri, kontribusi yang saya berikan adalah yang membawa nama kampus. Karena kan saya lomba sama ke Jatim yang awal sampai Indonesia kan, ya kan, dan alhamdulillahnya menang bareng sama Jio. Jadi itu membawa kayak apa di Madura tuh ada loh kampus gitu. Itu juga malam press right? Ya kemarin, tapi yang fakultas. Fakultas. Ya. Pratama kalau fakultas. Nah itu saya kurang tahu tuh pak. Jenisnya ada utama, ada pratama. Iya, saya kurang tahu itu. Pokoknya kemarin tuh ada apresiasi aja. Kalau di hukum karena 2 tahun vakum, baru ada tahun ini aja. Akhirnya ya itu saya membawa nama kampus. Kemudian kan saya juga tergabung di UTM TV. Itu juga. So you know Atus right? Ya, bareng sama Atus. Sama saya. Ya. Jadi kalau di UTM TV itu kita kan develop konten dan explore kampus, terus kayak nge-branding kampus, kayak gitu-gitu. Jadi itu salah satu bentuk karya yang saya berikan. Karena kan juga tahun pertama kan, dan itu kan tahun pertama masih 1 tahun gitu pak, jadi masih sangat muda banget. Dan Devi juga pertama, kan saya angkatan pertama lah istilahnya. Jadi kayak ketika itu ya ini lagi ada oprek ya? Iya lagi oprek ini di sini gitu, interview nih pak gitu. Mungkin anak visi banyak yang daftar gitu kan. Jangan mau daftar teman-teman gitu. Nah itu makanya itu salah satu bentuk karya yang saya tinggalkan nanti ketika saya lulus. Nice, luar biasa 4 beta di Sapera. Terima kasih untuk sesi pertama ini Sapera. Next ke sesi 2. Saya potong. Saya kayaknya kursinya kurang tinggi deh. Siapa saya? Ya bapak ini tinggi.